Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Di channel ini kita akan membahas berbagai macam problematika dalam kehidupan sehari-hari, dan kita akan mencoba membahasnya sesuai dengan kitabullah. Di video kali ini kita masih bersama Ustadz favorit kita, yaitu Ustadz Heru Mulyono. Di video sebelumnya kita membahas tentang belajar, pentingnya ilmu, dan seorang muslim harus jadi muslim yang pintar. Di video kali ini, karena momennya sedang mendekati bulan suci Ramadan, maka kita akan mencoba membahas tentang puasa. Untuk itu langsung saja ke Ustadz Heru Mulyono. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi Ustadz. Alhamdulillah. Di video kelanjutan dari yang kemarin. Iya. Jadi dari video kemarin Ustadz, banyak pertanyaan di kolom komentar, gitu kan? Banyak pertanyaan yang kita nggak bisa jawab satu persatu nih Ustadz. Iya. Ya, maka nanti kita jawab melalui video selanjutnya. Setuju Ustadz? Setuju. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Jadi sesuai dengan opening tadi bahwa kali ini kita akan membahas tentang puasa Ustadz. Puasa Iya, karena bertepatan dengan momen Ramadan. Iya. Gitu. Jadi langsung dengan pertanyaan pertama Ustadz. Ya, baik. Ya. Jadi lebih kepada sebenarnya minta tips ini Ustadz. Karena begini Ustadz. Jadi Ramadan ini kan Ustadz cuma 1 bulan di dalam setahun Ustadz. Nggak sama kayak 11 bulan lainnya. Iya. Tentu kita nggak mau momen yang jarang ini itu berlalu begitu saja Ustadz. Iya. Jadi tipsnya Ustadz supaya Ramadan kali ini benar-benar jadi Ramadan terbaik buat kita Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya ya. Kita akan berbicara bulan Ramadan, bulan puasa sekali ini. Dalam perjalanan Ramadan, dalam kehidupan kita selalu sekali mendengar ya ulama-ulama, ustadz-ustadz berceramah dengan mengangkat ayat Al-Baqarah 183. Ya, itu saya pikir ayat favorit ya. Ya, benar. Ayat yang sudah sangat sangat terkenal. Ya, sampai banyak hafal. Iya, sampai seorang anak kecil pun tanpa menghafal itu sudah hafal. Iya, betul. Jadi dari segala usia ini sudah hafal. Permasalahannya adalah mengaplikasi ajaran Islam itu tidak cukup dengan menghafal, ya kan? Nah, paling tidak ketika kita sudah hafal dengan ayat itu, coba kita cek, kita telusuri lebih lanjut, kita pelajari lebih lanjut, kita dalami ya. Ayatnya, Hakim hafal ayatnya? Hafal Ustaz? Hafal ya? Hafal. Ya? Insyaallah hafal ya. Ingat pembukaan ayat dimulai dari apa tuh? Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ujung akhir ayat? Tattaqun. Nah, jadi sebenarnya sederhananya kalau 2183 ini dijadikan dasar dari berpuasa, maka harusnya puasa itu menjadikan takwa. Iya, benar. Ya kan? Nah, sekarang begini. Dalam kehidupan kita nih, khususnya Hakim lah, sudah berapa kali melewati Ramadan? 29 kali Ustaz. 29 kali. Ya. Setelah 29 kali Ramadan, apakah Ramadan demi Ramadan itu menjadikan kita menjadi lebih takwa? Kayaknya belum. Belum ya? Belum. Padahal Allah mengatakan orang-orang beriman yang berpuasa ujungnya jadi takwa. Oh. Kan Allah nggak pernah bohong nih dengan janjinya. Pasti. Ya. Nah, ketika kita sudah lakukan puasa, tapi kita tidak menjadi takwa, ini kalau gitu perlu ditelisik lebih lanjut. Apa permasalahannya? Kan nggak mungkin ayat itu yang salah. Kan nggak mungkin Allah berbohong. Iya. Kalau gitu kita harus mengevaluasi diri. Kita yang harus ngecek nih, apa sih masalahnya kenapa tak kunjung takwa dengan puasa? Padahal janji Allah puasa jadi takwa. Jadi kalau kita bacakan ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Itu terjemahan secara umumnya. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam.
sudah aku tetapkan, aku kitabkan atas kalian untuk berpuasa. Untuk berpuasa. Ya kan? Berarti puasa itu adalah sebuah ketetapan. Ketetapan, ya. Ya kan? Sudah ditetapkan oleh Allah. Ya kan? Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana itu sudah ditetapkan pada orang-orang, pada umat sebelum kalian. Ya. Berarti umat-umat terdahulu sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu sudah diwajibkan, sudah ada kewajiban berpuasa. Jadi puasa ini bukan hanya pada umat Islam, umat-umat sebelumnya sudah. Ya kan? Ujung dari ibadah puasa ini adalah la'allakum tattaqun. La'alla yang kalau secara umum diterjemahkan, apa bisa terjemahannya itu? Agar kamu bertakwa. Agar kamu bertakwa. Saya terjemahkan dengan lebih tajam lagi bahwa Allah mengatakan pasti kamu menjadi takwa. Karena la'alla dalam versinya Allah itu pasti. Kalau la'alla bagi kita mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Semoga. Karena iya. tidak ada yang pasti bagi manusia. Betul. Tapi kalau ketetapan Allah itu pasti. Maka kalau puasanya benar pasti takwa. Oh, berarti 29 kali hakim puasa nggak bener tuh ya? Wallahu a'lam. Karena kan harusnya takwa nih. Nah, benar atau tidaknya Allah yang menilai. Tapi paling tidak kita bisa pelajari via kitabullah, via Quran, apa dan bagaimana puasa itu semestinya. Iya. Nah, yang terjadi kan sekarang bahwa secara lafaz, secara bentuk kata ya, secara kata, puasa itu kan artinya menahan. Maka sebagian besar kita berpikir ketika kita sudah menahan lapar, menahan dahaga, menahan untuk tidak berhubungan badan dan lain-lain, seolah-olah sudah selesailah puasa itu. Iya. Secara fisik, iya. Tapi puasa itu tidak cukup fisik saja yang dipuasai. Kalau puasa hanya menahan lapar, menahan dahaga, menahan tidak berhubungan badan dan seterusnya yang sifatnya seperti itu, nggak usah kita manusia, kucing kita bisa buat. Oh iya, ada hakim dengar Ustadz gini. Bahwa puasamu itu tinggal lapar dan dahaganya saja. Iya, nggak punya nilai. Kenapa? Karena tidak diisi dengan cara-cara yang benar. Puasa hanya menahan lapar dan menahan dahaga. Yang tadi saya katakan kucing aja bisa gitu. Gimana ya? Nggak usah dikasih makan tuh kucing seharian. Nggak usah dikasih minum tuh kucing seharian. Jangan dikasih pasangannya deket-deket seharian. Apa nggak puasa tuh kucing? Puasa. Jadi kucing yang takwa deh nanti. Nah, terus apakah kucing jadi takwa? Nah, karena kan puasa itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga. Nah, hari ini tipsnya saya kasih sederhana aja. Bahwa ayatnya dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu. Kata amanu ini di dalam Al-Quran itu kalau diambil akar katanya berasal dari alif, mim, dan nun. Ya kan? Itu kalau kita cek ya, di seluruh Quran itu kata yang berasal dari kata alif, mim, dan nun ini, amanu ini, itu ada sebanyak 879 kali. 879 kali? Oh. Jadi kata amanu itu ada 879 kali. Artinya ketika kita mau jadi orang yang dikatakan amanu atau ingin benar-benar belajar bagaimana menjadi amanu, tahapan demi tahapan ayat itu sampai ke 879 itu harus difahami. Kalau bisa diaplikasi, nggak semua, minimal beberapa diantaranya. Tapi paling tidak bahwa level amanu itu atau kata amanu itu ada 879 kali. Nah, jadi dari 879 kali lafaz amanu itu dengan berbagai bentuknya, yang bentuknya ya ayyuhalladzina amanu itu ada 90 kali atau 90 ayat. 90 ayat. Dan semuanya nuzul di Madinah. Berarti periode setelah hijrah. Iya. Jadi sebelum hijrah ketika di Makkah itu umat dipanggil Allah dengan ya ayyuhan nas. Wahai manusia. Tapi ketika mereka sudah memperjuangkan imannya, memperjuangkan kecintaannya kepada Allah, pada akhirnya Allah memanggil mereka dengan ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan istimewa. Iya, panggilan istimewa untuk orang-orang yang ma'a Rasulullah, yang berserta Rasulullah. Nah, lantas dari 879 kali amanu ini, barangkali yang dekat-dekat dengan ayat puasa ini, untuk memahami
Yang mana sih amanu yang dipanggil oleh Allah ini? Itu kita bisa cek di Al-Baqarah 165. 165. Iya. Di surah Al-Baqarah ayat 165. Yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi mayyattakhidhu min dunillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan mayyattakhidhu min dunillah, selain daripada Allah, andadan. Apa ini andadan? Andad itu adalah saingan, bandingan, tandingan bagi Allah. Jadi di ayat itu Allah menerangkan bahwa ada sebagian manusia yang menjadikan tandingan bagi Allah. Menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan bagi Allah. Masalahnya nggak cukup sampai di situ. Lanjutnya Allah katakan, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka bahkan mencintai andad mereka itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi ada manusia yang kelakuannya seperti ini. Nah, dilanjut oleh Allah, walladzina amanu. Akan tetapi, namun orang-orang yang beriman, yang amanu tadi, asyaddu hubbalillah. Bahwa orang yang beriman ini asyaddu, syadada, syadid. Apa yang syadid? Hubbalillah. Hubnya, cintanya kepada Allah. Jadi orang yang amanu dalam versi 2:165 ini adalah orang yang asyaddu hubbalillah. Yang cintanya sangat kuat kepada Allah. Sangat-sangat cinta. Iya, sangat mencintai Allah. Nah, jadi mereka-mereka yang mencintai Allah ini, kalau susah mendefinisinya gampang aja. Asyaddu hubbalillah, kata hub itu, kalau mau gampang definisinya, hub itu satu kata dengan kata hobi dalam bahasa Inggris. Hobi, Iya. Hobi. Hub itu hobi. Kesukaan gitu. Kesukaan. Nah, ada orang yang hobinya main game. Iya. Dia bisa berjam-jam betah bermain game. Karena itu hobi. Itu jadi cinta. Benar. Ya kan? Iya. Ada yang orang hobinya mancing. Itu pergi bisa 2 hari, 3 hari nggak pulang pergi mancing. Perginya jauh sampai nyebrang pulau. Ya, dapatnya nggak seberapa. Iya. Tapi keasikan karena hobi tadi, dia siap lakukan. Karena cinta itu. Karena hobi. Bahasa lainnya ini karena cinta. Iya. Karena hobi itu pasti dasarnya cinta. Kalau dia nggak cinta, nggak suka dengan itu, nggak jadi hobi. Iya, benar. Iya kan? Hakim suka baca. Iya. Tapi apakah cinta membaca? Belum. Belum tentu. Iya. Barangkali hanya sekedar suka. Betul. Kalau sudah cinta membaca, maka tidak akan ada waktu terlewat tanpa membaca. Sudah jadi hobi. Benar. Nah, orang-orang yang amanu ini, cintanya, hobinya kepada Allah. Wah, gitu gampangnya. Sebagaimana kita dengan kerelaan, dengan kesukaan, betah bertahan dalam melakukan hal itu, itulah cinta. Iya. Maka kalau kita katakan apa sih tips puasa tahun ini? Nggak usah jauh-jauh, itu ayat ya ayyuhalladzina amanu, itunya aja dulu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini yang dipanggil siapa sih? Yang dipanggil amanu. Siapa sih amanu? 2:165 mengatakan amanu itu adalah orang yang asyaddu hubbalillah, yang cintanya bersangatan kepada Allah, yang hobi banget sama Allah. Nggak ada hobi yang lain lebih besar daripada hobinya kepada Allah. Kalau sudah jadi kecintaan, kalau sudah jadi hobi, maka nggak perlu disuruh-suruh tuh dengar azan langsung ke masjid. Iya. Begitu ke masjid nggak pulang-pulang, di sana dia ngaji, segala kegiatan di masjid dia ikuti, ya kan? Terus muncul rasa rindunya, kan kalau sudah cinta gitu, punya fenomena cinta ya. Pernah. Nah, ketika kita punya rasa cinta kepada sesuatu atau seseorang, ada rindu, betul, ada kangen, ada suka berlama-lama, rela berjuang, betah bertahan lama, ada ketulusan, keikhlasan, dan beragam fenomena yang membuat kita bisa suka di situ. Benar. Nah, pertanyaannya, sudah seperti itukah kita di Ramadan? Sudah seperti itukah kita ke Allah? Menyambut bulan Ramadan, pakai apa? Harusnya pakai cinta.
Maka kalau kita cinta dengan Ramadan, sebelum Ramadan datang kita sudah rindu nih, udah kangen. Karena kan cinta. Iya. Maka para salafus salih dulu, ya, masa-masanya para sahabat, ketika mau menjelang bulan Ramadan, bahkan 3 bulan sebelum Ramadan, setiap doa mereka nggak ketinggalan tuh pasti mereka. Allahumma balighni Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Bukti rindu mereka dengan Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami, jumpakan kami dengan Ramadan. Saking rindunya mereka dengan Ramadan. 3 bulan Ramadan belum datang, mereka sudah berharap Allah memanjangkan umurnya dan menjumpakan mereka dengan Ramadan. Begitu rindu dan kangennya mereka dengan Ramadan. Kenapa? Karena mereka menyambut Ramadan dengan cinta, dengan amanah. Ramadan dengan cinta. Iya. Wah, ini yang jarang kita dengar, Ustaz. Biasa itu Ramadan dengan kurma, Ustaz. Iya kan? Atau Ramadan dengan cinta itu indikasinya negatif, Ustaz. Misalnya? Misalnya Ramadan dengan cinta itu jatuhnya asmara subuh, Ustaz. Asmara subuh. Gitu. Apakah seperti itu, Ustaz? Nah, ini fenomena yang terjadi bahwa ketika tidak ada kegiatan yang bermanfaat yang dilakukan oleh para remaja, maka setelah sholat subuh mereka bingung mau ngapain tuh, nggak ada aktivitas, akhirnya melakukan kegiatan yang ya bisa dikatakan jalan-jalan, duduk-duduk, kongko-kongko yang diistilahkan dengan asmara subuh. Ya, jadi ya untuk asmara subuh sendiri itu kan pernah lewati masa-masa itu. Jadi sebenarnya dalihnya itu karena terlalu euforia dengan Ramadan itu. Dan itu biasanya cuma di seminggu awalnya, Ustaz. Di beberapa daerah berlangsung lama. Bahkan sampai menjelang Lebaran. Nah, apakah itu ungkapan rasa cinta? Ya kan? Nah, coba kita cek. Kalau Ramadannya dengan cinta, ini Ramadan kan milik Allah. Yang dicintai pemiliknya lah. Iya, nah, benar. Dengan mereka membuat aktivitas atau kegiatan yang asmara subuh atau asmara subuh ya istilahnya ya. Asmara subuh itu apakah mendekatkan mereka kepada Allah atau justru mendekatkan mereka kepada kemaksiatan? Atau mendekatkan mereka minimal tidak maksiat, mungkin perbuatan yang sia-sia lah barangkali. Benar. Kan lebih ke sana. Betul. Ketimbang mereka lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kebanyakan sih banyak mengurangi nilai puasa itu sendiri, Ustaz. Karena kan dulu yakin di situ ya kan. Walaupun cuman berdiri pinggir jalan, tapi ngumpul ngeliati orang nggak puasa jadi batin gitu kan. Ini anak nggak puasa, udah jadi ngotori kolbu tuh, Ustaz. Iya kan. Terus kita lihat banyak cewek-cewek lewat kan gitu. Berkurang lagi nilai puasanya. Jadi sebenarnya berdasarkan pengalaman itu kebanyakan hal negatif sih sebenarnya. Nah, maka kita luruskan bahwa puasa dengan cinta itu adalah bagaimana kita menyambut puasa ini dengan fenomena cinta yang pernah kita rasakan, tapi kita alihkan. Misal kita pernah merasakan cinta pada seseorang, atau pernah merasakan cinta kepada sesuatu. Nah, hari ini ayo kita alihkan. Ayo kita pupuk cinta kita kepada Allah, kita buktikan cinta kita kepada Allah di bulan Ramadan ini. Dengan apa? Kalau cinta pasti suka berlama-lama. Kalau cinta pasti ada rindu dan kangen. Maka seharusnya di bulan Ramadan itu masjid-masjid penuh karena orang kangen rindu dengan Allah. Iya, benar. Itu bukti dia cinta kepada Allah. Terus ada perjuangannya, Ustaz. Iya. Nah, yang kita lihat fenomena di masyarakat memang ada sih cinta itu. Tapi kalau di zaman sekarang nih kayak semacam cinta monyet ya. Ya, cinta di awal saja. Iya, cinta di awal saja. Jadi awalnya cinta ya kan penuh itu masjid. Barisnya tuh sampai nggak muat-muat di luar, tapi hanya seminggu. Beberapa hari setelah mungkin hari ke-8, ke-9, ke-10 mulai jemaah mengalami kemajuan. Iya, betul. Ya, sapnya maju maksudnya. Sapnya makin maju dia. Makin maju, makin habis. Nah, awal pakai tenda-tenda, akhirnya tendanya untuk Idul Fitri. Apakah itu bukti cinta? Kalau cinta masa meninggalkan? Iya kan? Kalau cinta pasti setia. Dari awal sampai akhir Ramadan tetap hadir. Tetap bersama, itulah bukti cinta. Bahkan harusnya 30 hari itu kurang, Ustaz ya? Harusnya kurang. Iya kan? Maka pernah saya dengar juga, kalau dia memang betul-betul cinta dengan Ramadan itu hari-hari terakhir dia sedih betul. Iya. Karena merasa akan ditinggalkan oleh yang dia cintai. Kan begitu kan? Artinya apa? Momen
untuk bersama dengan Allah melalui Ramadan ini sebentar lagi akan dia lewati, dia tinggalkan. Memang benar bisa di bulan-bulan lain, tapi hari ini kan kita tahu keistimewaan Ramadan itu. Kan gitu. Benar. Maka kita nggak mau nih tadi sesuai yang di awal, nggak mau kita ngelewati kesempatan ini, maka kita maksimalkan. Dengar itu dengan bukti cinta kita ke Allah. Iya. Maka rugi kalau ada orang-orang yang melewati Ramadan tapi dia tidak dapat fenomenanya Ramadan. Dia tidak mendapatkan rasa cintanya kepada Allah di bulan Ramadan. Tidak terpupuk cintanya, bahkan disitulah harusnya dia memupuk cintanya. Kenapa? Dia belajar untuk mencintai Allah. Karena bulan Ramadan itu satu diantaranya kan syahrul tarbiyah. Iya. Bulan tarbiyah, bulan belajar. Bulan belajar, benar. Apa sih yang harus dipelajari? Ya enggak juga harus belajar itu dengan buku. Belajar mencintai Allah. Iya. Nah, terus kalau kita berpuasa dengan cinta, lantas apa dan bagaimana fenomena yang kita dapatkan? Atau apa dan bagaimana sih semacam kompensasi lah, kalau bahasanya pahala dan lain-lain gitu ya. Di dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, ya, ini hadisnya cukup panjang. Saya ambil penggalannya saja. Man shoma Ramadhana. Ya kan, itu dimulai dari man qoma Ramadhana, dari sini baru man shoma Ramadhana ya. Man shoma Ramadhana. Siapa saja yang dia berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban. Ini hadis juga sangat populer ya. Betul. Hampir di setiap Ramadan dibacakan oleh ustaz-ustaz ya. Iya. Nah, kita angkat kembali hadis ini. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan imanan. Apa tadi terjemahan iman? Amanu, cinta. Cinta. Maka siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh rasa cinta kepada Allah, dengan feeling mencintai Allah, satu, wahtisaban. Nah, wahtisaban itu kan dari harfun waw, ya kan? Kemudian tambah kata yang asal katanya adalah hasaba yuhasibu hisaban, ya kan? Hisab artinya. Maka wahtisaban dan semangat untuk menghisab diri, mengevaluasi diri. Nah, selama ini barangkali terjemahan secara umum diterjemahkan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah. Nah, itu terjemahan secara umum ya. Wahtisaban diterjemahkan dengan mengharap pahala dari Allah. Ya terlepas kita tidak mau salahkan itu ya. Tapi kita kembali kepada bentuk lafaznya. Wahtisaban itu dasar katanya adalah hisab. Semangat untuk mengevaluasi diri, menghisab diri. Jadi kunci Ramadan itu dua. Satu, imanan. Ramadan itu dilewati, puasa itu dilewati dengan cinta. Dua, wahtisaban. Semangat mengevaluasi diri. Cek apa yang kita lakukan selama ini dari Ramadan yang lalu sampai ketemu Ramadan ini, apa yang sudah kita lakukan? Apa kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan? Apa dosa-dosa yang sudah kita lakukan? Hisab diri kamu. Oh, ini yang baru Ustaz. Karena memang yang biasa kita dengar itu ketika Ramadan itu manfaatkan untuk kejar pahala sebanyak-banyaknya. Ya, nggak menyalahkan itu, tapi yang saya dengar barusan dari Ustaz ini hal yang baru. Semangat untuk mengevaluasi diri. Nah, ini yang kita merasa nggak banyak orang tahu, Ustaz. Makanya orang fokus ke ibadah yang menghasilkan pahala, kan begitu. Sayang kalau dilewati momen yang harusnya untuk mengevaluasi diri. Jadi kalau kita hubungkan dengan ayat yang di awal tadi, wajar bila kita menjadi orang yang takwa. Kenapa? Karena kita lewati Ramadan ini dengan cinta, lalu dengan semangat memperbaiki diri, maka hasilnya takwa. Iya. Itu dia. Kuncinya di sana. Jadi ketika kita lewati dengan cinta, kalau cinta tidak berkhianat dong. Ya pasti. Iya kan? Nah, 1 bulan penuh melewati kebersamaan dengan Allah via Ramadan, memupuk cinta kepada Allah. Maka diharapkan cinta itu akan bertahan sampai Ramadan yang akan datang. Iya. Maka diharapkan setelah itu dia akan takwa dalam perjalanan hidupnya. Ditambah lagi evaluasi. Evaluasi ini apa? Hisab tadi itu. Evaluasi ini kan kita mengecek kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Benar. Dan kemudian melakukan perbaikan. Iya.
substansi dari sebuah evaluasi adalah perbaikan. Kalau tidak perbaikan namanya bukan evaluasi. Benar. Ya kan? Iya. Nah, dia sudah lakukan dengan cinta, sudah kuat imannya, sudah kuat cintanya kepada Allah, maka dia pasti menjalani hidupnya dengan benar tuh. Benar. Ya kan? Nah, kemudian dia sudah mengevaluasi dirinya bahwa kesalahan-kesalahan yang lalu itu tak boleh terulang lagi. Iya, betul. Nah, ketika sudah seperti ini dia laksanakan Ramadan, lanjut hadisnya kata Rasul, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Maka Allah menggofur. Apa yang digofur? Semua kesalahan-kesalahannya yang telah lalu. Itulah sebabnya orang yang keluar dari Ramadan itu disebut dengan fitrah. Seperti bayi yang baru lahir. Kenapa? Semua kesalahannya dihapus. Kecuali yang ada hubungannya dengan manusia ya. Iya, benar. Yang dengan Allah sudah habis bersih. Dihapus oleh Allah. Jadi ya dia lahir, dia keluar dari Ramadan seperti bayi yang baru lahir. Maka hari rayanya disebut dengan Idul Fitri. Karena orang-orangnya keluar dalam keadaan fitrah. Jadi kembali fitri itu ternyata nggak semudah yang dibayangkan selama ini gitu. Bahwa dengan proses-proses yang Ustaz sebutkan tadi, membawa kita harusnya jadi orang takwa. Sehingga keluar dari Ramadan, jadi kembali fitrah. Gitu Ustaz ya. Seperti bayi yang baru lahir. Wah, realitanya ya kan, dari Ramadan-Ramadan yang sudah melewati ini, apa ya, justru malah selesai Ramadan, balik lagi ke setelan pabrik Ustaz. Iya kan? Back to factory setting ya. Iya, jadi kembali kepada setelan pabrik. Jadi cintanya semu, palsu dia Ustaz. Jadi kalau Hakim analogikan, ini kan ibarat pasangan yang sedang jatuh cinta yang ketemunya dalam setahun itu cuma sebulan. Jadi dia bagaimana rasanya dia menanti bulan itu di tahun berikutnya dan menjaganya ini, ya kan, menjaga cintanya, kesetiaannya sampai dia ketemu lagi di bulan depan. Harusnya seperti itu. Yang terjadi kan tidak. Begitu lepas dari Ramadan, maka kembali ke habitatnya. Iya, bebas merdeka. Kembali rusak seperti di awal. Betul. Dampak dari tidak benarnya mendudukkan cinta kepada Allah dan dampak dari tidak mengevaluasi habis apa yang dia lakukan di waktu yang lalu. Ujungnya nggak jadikan dia takwa. Iya. Maka puasa tidak menjadi takwa. Maka puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga sebagaimana hadis Rasulullah. Banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Berarti karena itu penyebabnya. Ya. Nah, jadi kalau ditanya apa tips puasa hari ini dengan amanu saja tadi, wah saya pikir itu saja kita aplikasi dalam hidup. Ayo kita pupuk cinta kita kepada Allah, kita buktikan kepada Allah. Sampai Allah mengakui bahwa kita benar adalah hambanya yang mencintai dia. Dan kita evaluasi kerjaan kita. Kita evaluasi apa yang kita lakukan di masa yang lalu. Maka minimal mendapat ampunan dari Allah. Minimal. Versi hadis. Di versi ayat, ujung-ujungnya jadi takwa. Jadi takwa. Perjalanan masih panjang tuh. Benar. Baru amanu kan? Kita belum lihat tengahnya ayat dan masih banyak Al-Quran itu mengajarkan bagaimana menjadi takwa via puasa. Via 2:183. Oke. Menarik ini Ustaz. Jadi kalau di satu video kayaknya nggak cukup nih. Iya. Iya. Jadi untuk itu Ustaz, kita lanjut ke part berikutnya Ustaz. Boleh ya? Insya Allah Boleh. siap. Jadi mungkin di video pertama ini boleh Ustaz kesimpulannya untuk kawan-kawan yang nonton video ini Ustaz. Oke. Bulan Ramadan itu tidak sesuatu yang kita bisa pastikan. Kita temukan setiap tahun dalam hidup kita. Kita termasuk orang yang cukup beruntung. Masih diberi Allah kesempatan bertemu Ramadan tahun ini. Apakah kita bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang? Kita tidak tahu. Maka jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terbaik dalam hidup kita. Dengan apa? Pupuk cinta kepada Allah. Minimal, ya ayyuhalladzina amanu, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang kuat cintanya kepada Allah, diakui oleh Allah. Minimal itu. Maka tipsnya, mari kita jadikan puasa tahun ini sebagai puasa terbaik dengan 2. 1, puasa dengan cinta. Itu kesimpulan pertama. 2, lakukan evaluasi total terhadap apa yang sudah pernah kita lakukan. Insya Allah, keluar dari Ramadan, kita menjadi orang yang baru, menjadi fitrah kembali. Itu saya pikir kesimpulan dari kita. Iya, terima kasih
Ustadz Heru Mulyono. Ustadz, kalau gitu cukup untuk video kali ini. Cukup banyak yang kita dapatkan dari penjabaran dari obrolan kita ini, Ustadz. Hal-hal yang baru yang Hakim dapatkan dan juga kawan-kawan dapatkan. Semoga dengan ini nanti bisa membuat kita yang menonton mempersiapkan Ramadan tahun ini, kesempatan kali ini dengan sebaik-baik mungkin demi menggapai cintanya Allah tadi, yang targetnya takwa, Ustadz ya. Insya Allah kita tahu. Ya, karena menurut Ustadz Heru tadi di kelanjutan dari ayatnya itu nggak cukup atau perlu makan waktu yang panjang, maka kita tunggu saja video-video berikutnya. Karena kan kita pasti mau tahu ini, bagaimana sih takwa itu, kutiba alaikum syiyam itu seperti apa sih? Bahkan syiyamnya sendiri kita juga belum bahas ini. Nah, maka jangan lewatkan video-video berikutnya yang insya Allah akan dijabarkan juga oleh Ustadz Heru. Oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri dengan binasri minal fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.